Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Pak Basuki Hadimuljono menerima kunjungan kerja pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Nusantara. Kunjungan kerja ini merupakan bentuk dukungan MPR RI terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Datang untuk melihat perkembangan pembangunan IKN, mengecek kesiapan proses pembangunan penyelenggaraan negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketua MPR RI Ahmad Muzani optimistis target Presiden Prabowo dapat berkantor di Ibu Kota Nusantara yang akan menjadi ibu kota politik dapat tercapai pada tahun 2028. Progres pembangunan yang dilakukan oleh otorita IKN untuk mengejar target sangat luar biasa. Saya kira cukup bagus. Oleh karena itu, Pak Basuki, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, pagi, siang, sore, malam, terus-menerus bekerja membangun IKN tanpa kenal lelah. Target Presiden berkantor pada tahun 2028 di IKN. Insya Allah tercapai, ujar Muzani. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar rancangan dasar atau basic design gedung-gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara dirancang ulang. Rancangan desain gedung DPR hingga Mahkamah Agung di Ibu Kota Nusantara dinilai kurang greget. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Pak Basuki Hadimuljono usai rapat terbatas soal pengembangan IKN. Menurutnya, dalam waktu dekat dirinya dan Kementerian PU akan membentuk tim untuk melakukan rancangan ulang dan melaporkan rancangan baru kepada Prabowo. Untuk bangunan gedung yudikatif dan legislatif dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic desainnya. Cuma sekarang beliau minta direview lagi. Kami nanti dengan Kementerian PU bersama Otorita IKN akan bentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang kedepannya. Ujar Pak Basuki. Pak Basuki mengatakan, Prabowo nampaknya ingin rancangan baru bisa lebih megah. Dia menyebutnya lebih grande. Menurutnya, rancangan yang sudah ada selama ini didapatkan dari hasil sayembara dan dirasa kurang greget oleh Prabowo. Beliau pengen lebih besar gitu. Jadi menurut beliau kan, itu dulu dengan Pak Jokowi kan dulu hasil sayembara. Nah, sekarang beliau melihatnya kurang grande, kurang ring-ring kalau kata wong Jowo. Jadi beliau minta direview, kata Pak Basuki. Pak Basuki menegaskan yang dirancang ulang nantinya cuman untuk bangunan instansi yudikatif dan legislatif saja. Seperti misalnya gedung DPR MPR, gedung Mahkamah Konstitusi, hingga gedung Mahkamah Agung. Kalau ranah eksekutif semuanya sudah. Ini tinggal yang legislatif dan yudikatif yang untuk direview desainnya. Dan desainnya kan baru basic design, belum ada detail desainnya. Basic design baru dilelang untuk design and build, kata Pak Basuki. Presiden Prabowo memberikan target agar Ibu Kota Nusantara siap menjadi ibu kota politik pada 2028. Maka dari itu, fasilitas sarana prasarana instansi legislatif dan yudikatif mesti selesai dibangun dan bisa digunakan sebelum 2028. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga sudah merestui anggaran tambahan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara sebesar 48,8 triliun selama 5 tahun ke depan. Jadi kalau ibu kota politik berarti eksekutif sekarang sudah siap, yudikatif, legislatif harus disiapkan sehingga pemerintah bisa pindah ke sini pada tahun 2028. Ya. Kalau pemerintah mulai berfungsi di sini 2028, secara otomatis kita harapkan semua kegiatan ekonomi juga akan mengikuti pusat-pusat pemerintahan itu. Okay. Ya. Nah, sehingga kami harus menyiapkan legislatif, eksekutif, termasuk huniannya. Itulah yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin disetujui 48,8 triliun.
pemerintah mulai akan memfokuskan pembangunan IKN menggunakan suntikan investasi dari swasta. Untuk itu, pemerintah dipastikan bakal mulai menggenjot geliat investasi di ibu kota Nusantara pada tahun ini untuk menutup kebutuhan anggaran pembangunan tersebut. Tapi yang jelas, komitmen pembangunan IKN itu tidak ada turun sama sekali. Tapi, saya tegaskan sekali lagi, komitmen Presiden Prabowo terhadap ibu kota Nusantara itu tidak lebih rendah daripada komitmen Presiden Jokowi. Hingga saat ini, pembangunan IKN masih terus berlangsung. Salah satu proyek yang tengah dikebut, yakni pembangunan Masjid Agung di ibu kota Nusantara. Hingga akhir 2024, tidak ada perlambatan pembangunan di proyek senilai 466 triliun itu. Meski anggaran dipangkas, tidak ada yang namanya perlambatan, itu tidak ada. Yang ada hanya pembangunan IKN yang tadinya 100% itu APBN, lama-lama di sini proporsi APBN memang harus dikurangi, pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Bu Diana Kusumastuti menyebut kelanjutan pembangunan ibu kota Nusantara itu nantinya bakal dieksekusi lebih lanjut oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Pembangunan gedung MPR, DPR untuk basic design sudah kami siapkan ya. Baru untuk nantinya ditindaklanjuti oleh teman-teman Otorita IKN. Bu Diana menjelaskan, nantinya proses lelang proyek infrastruktur lanjutan di IKN itu bakal dilakukan oleh Otorita IKN. Dia juga menyebut bahwa Kepala Otorita IKN telah melakukan pengajuan usulan biaya tambahan Otorita IKN ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Meski belum dapat memastikan kapan lelang itu bakal dilakukan, namun Bu Diana memberi sinyal proses lelang bisa saja dijalankan pada kuartal 1 2025. Adapun dua kawasan tersebut ditargetkan bakal mulai bisa difungsikan dan selesai pada 2028. Hal itu sebagaimana komitmen yang disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadimuljono.